pengeluaran sejumlah Rp4.035.000, sehingga saldo alokasi masih sampai pada hari ini berjumlah Rp44.685.000. Demikian keadaan alokasi masih tadi dikatakan saya sampai pada saat laporan ini kami sampaikan. Untuk selanjutnya sebelum sholat sunnah dimulai, kepada seluruh jamaah kami menuntut memenuhi barisan atau sholat mulai paling depan terlebih dahulu. Kemudian dari jamaah ibadahnya untuk memenuhi saf-saf yang masih kosong di belakangnya. Bagi jamaah yang berkomunikasi untuk tidak lupa dilanjutkan selama berlangsungnya ibadah sholat sunnah pada siang hari ini. Baiklah, karena waktu sudah masuk ya, begitu sholat sunnah kita mulai. Kepada beliau yang berhormat Bapak Ustaz Haji Joko Bowanto, disilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du, fa ya ibadallah, usikum wa nafsi bi taqwallah faqad fazal muttaqun. Wa qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wal 'ashr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Ma'asyiral muslimin dan jamaah salat Jumat rahmatullah. Untuk mengawali khutbah Jumat pada siang ini, izinkanlah khotib untuk mengajak kepada para jamaah, tidak terkecuali pada diri pribadi khotib, untuk senantiasa selalu meningkatkan takwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ajakan ini berarti bahwa kita harus terus berupaya sekuat tenaga untuk mendekatkan diri kepada Allah dengan cara memacu semangat kita di dalam beribadah dan beramal kebaikan, taat atas perintah-perintah Allah dan tunduk meninggalkan apa-apa yang dilarangnya. Dengan begitu, maka insya Allah takwa kita akan meningkat. Arti takwa berarti bermakna untuk kita memiliki efek positif, berubah menjadi manusia yang lebih baik. Jamaah rahmatullah, saat ini kita berada di bulan Desember, di penghujung tahun 2024. Kita bersyukur karena Allah Subhanahu wa Ta'ala masih memberikan umur, memberikan waktu, memberikan kesempatan kepada kita semua sampai saat ini. Tapi kita juga perlu menyadari bahwa waktu itu terus berlalu dan tidak akan pernah kembali. Pada kesempatan yang sama, sebetulnya dengan bertambahnya usia kita, itu memang semakin berkurang jatah umur kita. Karena sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menentukan takdir kita, berapa usia kita, kapan kita akan dipanggil. Itulah sebabnya penting sekali bagi kita
untuk memanfaatkan waktu sebaik mungkin. Lebih-lebih tidak terlewatkannya kecuali berikhtiar mempertebal iman, meningkatkan takwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena iman dan takwa merupakan bekal yang terbaik ketika kita menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah mengingatkan kita, "Fatazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa." Maka berbekalah kalian, dan sesungguhnya bekal terbaik adalah takwa. Jamaah salat Jumat rahimahullah, pada iftitah tadi khatib telah membacakan sebuah surat pendek yang barangkali sudah familiar, sudah terbiasa kita dengarkan. Surat yang terdiri dari 3 ayat. Wal 'ashr innal insana lafi khusr illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Demi waktu, demi masa, sesungguhnya manusia benar-benar berada dalam kerugian, kecuali orang-orang yang beriman dan beramal kebajikan, serta saling menasihati untuk kebenaran dan kesabaran. Jamaah salat Jumat rahimahullah, surat Al-Asr ini meskipun pendek tapi syarat dengan makna. Paling tidak kita bisa menangkap 3 pesan penting bagi kita dalam menghadapi kehidupan ini. Yang pertama, bahwa waktu merupakan hal yang sangat penting sebagai modal pokok kita sebagai manusia. Yang kedua, bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala mengingatkan kepada kita bahwa setiap manusia, semua manusia berpotensi dan berpeluang mengalami kerugian dalam hidupnya apabila kita tidak memperhatikan waktu. Kemudian yang ketiga, bahwa Allah mengajarkan kepada kita, memberitahukan kepada kita bagaimana cara kita supaya tidak termasuk golongan orang-orang yang merugi tadi, yakni dengan cara memanfaatkan waktu sebaik-baiknya, mengisi waktu kita dengan iman, dengan kebajikan, dan juga dengan saling berwasiat satu dengan yang lainnya dalam kebenaran dan kesabaran. Ada sebuah maqalah yang berbunyi, "Lan tarji'al ayyamul lati madat." Tidak akan pernah kembali hari-hari, waktu-waktu yang telah berlalu. Maqalah ini mengingatkan kita semua dalam memanfaatkan waktu sebaik-baiknya. Sebab waktu terus berjalan, waktu terus mengalir, sementara usia atau jatah usia kita terus berkurang. Melewatinya secara sia-sia dengan mengabaikan waktu, maka akan dapat terlunasi selamanya. Hari Jumat ini, hari Jumat barangkali akan datang pada minggu-minggu yang akan datang. Tetapi hari Jumat hari ini dan hari-hari Jumat yang telah lalu tidak akan pernah terulang kembali. Tahun ini kita berada di tahun 2024. Tahun 2025 barangkali akan datang tahun depan. Akan tetapi tahun 2024
2024 ini yang sudah kita lewati atau tahun-tahun sebelumnya tidak akan terulang kembali. Itulah mengapa waktu ibaratkan seperti pedang. Bila kita tak pandai menggunakannya, ia akan telah melukai pemiliknya, telah melukai kita. Jamaah Allah menyadari tentang waktu yang tak akan pernah berulang, maka tidak ada pilihan lain kecuali mengisinya dengan segala hal yang bermanfaat. Hidup ini sejatinya hanya perlu waktu. Sementara kita tidak pernah tahu kapan waktu itu akan tiba. Yang pasti usia kita terus berkurang, terkikis oleh pergantian waktu. Oleh karena itu, di sisa usia yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala ini mari kita gunakan dengan sebaik-baiknya. Kita isi dengan iman, kita isi dengan amal soleh, kita isi dengan saling berwasiat satu dengan yang lain. Kematian tidak pernah memihak dan berkompromi terhadap usia. Anak-anak bisa saja mati, muda bisa saja mati, apalagi yang sudah tua sudah pasti akan mati juga. Kita tidak bisa berbuat apa-apa ketika waktunya telah tiba. Rasulullah SAW dalam sebuah riwayat pernah ditanya oleh seorang sahabat, annahu su'ila ayyun nasi khair, qala man dhalla umruhu wa hasuna 'amaluhu. Qila fa ayyun nasi syarr, qala man dhalla umruhu wa sa'a 'amaluhu. Rasulullah pernah ditanya, siapakah yang paling baik manusia itu? Siapakah manusia yang paling baik itu, wahai Rasulullah? Rasulullah menjawab, yakni orang yang dikaruniai umur panjang dan baik amal perbuatan. Ditanya lagi, lalu siapa orang yang paling jelek, paling buruk itu, wahai Rasulullah? Rasulullah menjawab, orang yang panjang umurnya dan buruk amal perbuatan. Dari hadis ini dapat kita pahami bahwa umur yang panjang tidak hanya menjadi nikmat dari Allah Subhanahu wa taala, tetapi juga menjadi penentu kebaikan dan keburukan manusia. Mereka yang dikaruniai umur panjang, kemudian umur tersebut digunakan untuk mengerjakan ibadah, mengerjakan kebaikan, dan terus konsisten dalam ketaatan, maka ia termasuk dalam golongan orang-orang yang paling baik di antara manusia. Pasalnya mereka telah diberi umur panjang dan berhasil menggunakannya dengan sebaik-baiknya. Demikian juga sebaliknya, orang-orang yang dikaruniai umur panjang oleh Allah, namun tidak ada tambahan kebaikan sama sekali dalam hidupnya, bahkan justru selalu melakukan keburukan, kemaksiatan, kemungkaran, melanggar perintah-perintah Allah dan tidak pernah memberikan kewajibannya, maka manusia seperti ini termasuk orang-orang yang paling buruk di antara manusia. Oleh karena itu, marilah jadikan setiap waktu yang terus berlalu ini sebagai momentum untuk merenungi hakikat umur yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sudahkah tambah umur juga menjadi perantara untuk menambahnya kebaikan, menambah ibadah dan ketaatan, atau justru sebaliknya, kemaksiatan terus bertambah, keburukan terus kita lakukan? Nauzubillah. Jamaah Allah, oleh karena itu Rasulullah SAW mengajarkan sebuah doa kepada kita semua untuk mengiringi ikhtiar kita,
untuk meringi upaya kita di dalam memanfaatkan waktu itu. Allah mengajarkan sebuah doa, Allahumma shlih li dini allati wa ismatu amri wa aslih li fid dunya allati fiha ma'adi wa aslih li amri allati ilayha ma'adi wa ja'al hayata ziyadatan li fi kulli khair wa ja'al mauta rahmatan li min kulli syarr. Ya Allah, perbaguslah agamaku yang menjadi pokok segala urusanku, dan perbaikilah duniaku di mana aku hidup, dan perbaguslah akhiratku yang menjadi tempat kembaliku, dan jadikanlah kehidupan ini sebagai nilai tambah bagiku di dalam semua kebaikan, dan jadikanlah kematianku sebagai peristirahatan bagiku dari segala kejahatan. Jazakumullah dengan khutbah singkat pada siang hari ini. Semoga kita bisa menjadi perantara untuk memicu diri kita meningkatkan kebaikan, taatan, dan menjauhkan larangan Allah Subhanahu di dalam kita berusaha untuk menjadi manusia yang terbaik. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wal dhikril hakim wa taqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samii'ul 'aliim. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-din kullihi wa kafaa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du fa ya ibadallah ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Jamaahullah, pada khutbah yang kedua ini mari kita akhiri dengan berdoa Allah, memanjatkan permohonan, memanjatkan doa, mohon pertolongan, perlindungan, petunjuk, bimbingan agar di dalam kita menggunakan waktu yang diberikan oleh Allah ini dengan sebaik-baiknya dan diberikan kekuatan di dalam menjalankan iman takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama shallaita 'ala Ibrahim wa 'ala Ibrahim wa barik 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama barakta 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat wa ya qadi al hajat. Rabbana zalamna anfusana wa in lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma a'izzal islam wal muslimin wa adhillal syirka wal musyrikin wansur ibadaka al-wahidiyyah wansur man nasara din waqtul man qadal muslimin wa saffir a'da'ad-din wa li kalimatika ila yaumiddin. Allahumma dafa'anna al-bala wal waba wal zalazil wal mihan wa su'al fitnati wal mihan ma dhahara minha wa ma batan an baladina Indonesia khasah wa sa'iril buldanil muslimin 'ammah ya rabbal alamin. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma aslih lana dinana alladhi wa ismatu amrina واصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا واصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير واجعل الموت راحة لنا من كل شر. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب
Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi